Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Kemarin pagi tuh saya lagi ngeteh, terus teringat gitu ya. Biasanya kalau pagi saya sama Mas Ganteng itu seringnya adalah ngemil aneka jajan pasar yang dibeli di pasar tradisional. Termasuk salah satunya adalah kesukaan Mas Ganteng yang ini nih, onde-onde. Nah, percaya nggak percaya, yang enak itu adalah onde-onde yang wijennya ganjil. So, hari ini saya mau share gimana cara ngedapetin onde-onde yang semuanya enak dan kokoh gitu ya. Ini ada contoh fotonya, saya foto sampai hampir jam 3 sore itu masih kokoh dan enak gitu ya. So, kita akan belajar gimana bikin isian yang enak, kulit yang kokoh, sedikit knowledge tentang meminimalkan resiko onde-onde meletus, dan juga tips and trik menggorengnya. Stay tune ya. Terus saling support juga dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna Saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha, dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Untuk bahan isian, kacang hijau kupas rendam 1 jam, dikukus, kemudian di blender bersama santan, kasih keju dan gula pasir, lalu masak di teflon sampai teksturnya seperti ini. Kalau sudah, nanti nunggu dingin sebentar baru dibuletin ya. Dibuletinnya kemarin saya pakai ukuran sekitar 15 gram. Terus simpen dulu di kulkas sambil kita nyiapin untuk bahan kulit onde-ondenya. Nah, untuk tips membuat kulit onde-ondenya adalah gunakan air hangat. Dan jangan lupa kontrol ada di tangan kita. So, jangan ragu untuk nambahin air. Panduannya kurang lebih 180 sampai 190 ml ya. Nah, yang saya bilang kontrol di tangan kita tuh gini. Kalau kita rasa memang mungkin kita lihat rekomendasi resep gitu ya. Tapi begitu kita coba ternyata dia masih belum terlalu lembut gitu ya. Ya, kita nambahin air aja. Jadi jangan terlalu berpatokan sama referensi resep, oke? Nah, prinsipnya kalau ulenan untuk kulit onde-onde ini menurut saya sih jangan terlalu kering ya. Jadi dia bisa usahakan moist banget. Terus jangan khawatir kalau misalnya kebanyakan nambahin air, nanti dia akan kadar air itu bisa berkurang ketika kita biarkan di suhu ruang sebentar gitu ya. Terus lanjut timbang adonan kulit yang udah jadi tadi. Saya buat kemarin itu 27 gram per kulitnya ya. Lalu kita akan isi untuk onde-ondenya. Setelah dibulatkan dari kulitnya itu, terus kita pipihkan. Ini hampir sama kayak ngebentuk ini ya, empek-empek gitu kan. Nah, ini saya bikin cekungan-cekungan dulu, agak ditipis-tipisin gitu. Baru kita ambil adonan isian yang sudah dibulatkan. Ini udah masuk kulkas ya, jadi mungkin relatif lebih mudah buat teman-teman karena dia nggak akan geser-geser gitu ya. Kalau sudah, dicubit-cubit aja sama kayak ngerounding di prosesnya roti gitu. Kalau udah, kita bulatkan dengan cara diputer-puter di telapak tangan kayak gini. Pokoknya nikmatin aja prosesnya, sabar gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngerasain sih kalau misalkan kulit ondenya itu kalau terlalu kering, kita tahu. Jadi biasanya kalau saya ketemu tadi kan misalkan kebanyakan air gitu ya, terus kita biarkan sebentar kan pasti akan karena faktor udara dia akan berkurang kadar airnya. Caranya gampang banget, tinggal kita cuci tangan aja, terus kan tangannya kan basah tuh. Nah, itu bisa untuk nambah moisturizer dari adonan kulit onde-onde ini gitu ya. Kalau sudah dibulatin semua kayak gini, sekarang kita siap untuk menggoreng. Ini dia tipsnya. Ini canda ya guys. Jadi kan orang sering bilang ya kalau butiran wijennya ganjil tuh enak semua. Nah, kita coba bikin yang supaya versi nggak perlu ngitung tapi tetap enak. Jadi siapin dulu ada air sama wijen kering gitu ya. Di sini saya sudah mulai manasin minyak goreng tapi apinya kecil aja. Nah, buletan onde-onde yang sudah ada isinya itu kita celupin air sebentar. Ini gunanya adalah sebenarnya bukan hanya untuk melekatkan wijennya, tapi dia tadi menambah kadar air supaya ketika proses menggoreng itu nggak langsung cepat kering gitu. Nanti kalau cepat kering, yang ada tadi kemungkinan resiko meletus ada di situ karena terjadi cracking ya. Jadi dia kulitnya sudah meregang, terus akhirnya dari dalam tuh masih ada panas yang muter-muter gitu kan dari isiannya segala macam. Nah, itulah sebenarnya yang membuat onde-onde itu ada resiko meletus. Tapi kalau dengan tambahan air menurut saya itu membantu karena di tahap awal dia bisa kayak ningkatin tadi kadar moistnya gitu. Nah, lakukan ini sampai habis. Istilahnya siapin dulu gitu ya. Kalau saya sih biasanya saya buletin terus saya celupin gini sama digulirkan ke wijen.
Kalau udah siap semua baru kita goreng bertahap gitu ya. Kalau goreng langsung jangan, nanti dia oil-oilan sama sebelahnya, akhirnya itu yang bikin penyok gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan kapasitas wajan penggorengan yang kita pakai, mungkin insya Allah dia akan terbentuk bulat dan kokoh gitu ya. Yuk kita cobain, bener nggak sih akan kokoh hasilnya ya kan. Dan jangan lupa jangan nyempetin untuk ngitung wijennya berapa. Kalau bikin 50 apa 100 puyeng nggak tuh? Jangan ya, itu tadi bercanda. Tapi memang sebenarnya mungkin ada kelompok, ada tim ganjil, ada tim genap, it's okay sih. Yang penting onde-onde kamu harus enak. Tips menggoreng onde-onde, setting apinya jangan lupa pakai api kecil aja. Terus masukkan onde-onde ketika minyaknya belum terlalu panas, oke? Nah nanti kalau misalkan onde-ondenya sudah mengapung, baru deh apinya mulai dibesarin dikit supaya dia matang sempurna. Kayak gini nih, jadi kita pertama masukin dulu, ini posisi minyaknya tuh belum yang sampai berbuih tapi sudah hangat ya, jangan minyak dingin gitu ya. Ini saya pakai gorengan pertama tuh 6 aja karena pas minyak gorengnya tuh nggak yang terlalu banyak, ya udahlah saya pakai wajan yang agak cekung gini. Kalau teman-teman pakai wajan atau teflon yang datar, berarti memang jumlah minyaknya usahakan memang banyak ya gitu. Untuk ngegoreng onde-onde itu mesti sabar ya. Nah saya mau cerita juga kenapa sih kok ada orang yang mungkin takut gitu ya, ada resiko meletus gitu, entah ketika goreng kayak gini atau kayak model-model frozen food seperti cireng gitu ya. Itu saya concern banget karena waktu itu mama saya ngalamin. Jadi pas beli cireng gitu kan yang frozen, itu begitu digoreng langsung minyaknya tuh langsung kayak meletus-letus dan itu nggak bisa dihentikan ya. Langsung orang kan kaget gitu ya. Posisi mungkin wajah kita deket sama penggorengan kayak gitu. Akhirnya beneran kena, di waktu itu wajahnya mamaku tuh sampai kayak langsung melepuh ya. Itu nggak terkontrol guys. Saya juga sampai bilang kok bisa sih mah kejadian kayak gitu. Terus akhirnya saya coba analisa, itu menurut saya adalah karena perbedaan suhu yang ekstrim ya. Karena kan itu baru keluar dari freezer ya kan, keluar freezer sementara posisi minyaknya sangat panas. Jadi mikirnya kan udah deh biar cepet mateng kan pakai api besar gitu ya, minyaknya udah panas, udah deh. Karena suhunya terlalu ekstrim perbedaannya, itulah yang membuat terjadi resiko ada kayak letupan kayak gitu. Jadi menurut saya ya bagaimanapun kalau kayak frozen food gitu ya, usahakan udah ditawing dulu, udah sampai di suhu ruang dulu, baru digoreng. Itu pun jangan dengan minyak yang panas. Prinsipnya masalah waktu sih ya kan. Kadang kita ngerasa aduh biar buru-buru, biar cepet-cepet gimana ya, nah kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang terjadi ketika ada resiko meletus gitu ya. Nah kejadian pada onde-onde yang mungkin meletus, kalau menurut saya logikanya gini, itu terjadi karena kan kulitnya ini kan didorong oleh panas dari minyak ya. Otomatis kan dia semakin lama akan semakin ada peregangan, bener nggak? Jadi kalau misalkan bahasa Jawanya tuh kayak onde-ondenya meletek. Nah, meletek itu sebenarnya adalah proses dimana posisi panas itu sudah cukup banyak. Nah, disitulah sebenarnya timingnya harusnya sudah diangkat. Kalau teman-teman extend lagi penggorengannya, ya udah otomatis dia pasti akan ngebuka gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi resiko meletus gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau sudah ini terlihat kokoh gitu ya, tapi kita mesti validasi lagi apakah kokohnya itu hanya sesaat. Kalau teman-teman pakai suhunya terlalu tinggi di awal tuh pasti langsung matang tapi tidak kokoh karena dalamnya itu masih belum settle kayak gitu. Tapi kalau kokoh itu mungkin kita bisa trial mungkin 3 jam berikutnya. Nah, ini saya foto jam 9 pagi pas matang pertama gitu ya. Terus saya sebagian kan udah dimakan gitu ya. Ada yang masih ada tuh jam 14.46 saya foto masih seperti ini. So gimana? Mau coba? Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.